Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Yuk, semangat bro. Semangat. Oke. Pagi harus makan. Semangat. Semangat. Pagi harus semangat ya. Apa namanya? Salam dulu untuk teman-teman. Salam. Salam apa? Salam semangat ya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Semangat ya teman-teman. Semangat teman-teman. Jadi semoga teman-teman di pagi hari ini bisa fit selalu ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami keluarga Exmut ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman porang kami yang kami tanam di luar pagar kebun kami ya teman-teman. Ada di video-video kami sebelumnya dulu di musim lalu yang mungkin teman-teman sudah pernah menontonnya ya, untuk melihatnya. Tapi kalau teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu sejarah kami dalam menanam porang di areal depan pagar sini. Jadi di video kali ini kami ingin berbagi cerita ke teman-teman semuanya tentang pentingnya penanaman porang ya. Maksud kami di sini pentingnya artinya waktu yang tepat ya. Kapan waktu yang tepat melakukan penanaman porang? Nah, di situ ada kuncinya, bahwasanya kita harus melakukan proses penanaman porang di waktu yang tepat ya. Tidak boleh asal-asalan. Ini porang-porang yang kami tanam dulu di musim lalu menggunakan bibit kata super ya teman-teman. Kata super rata-rata isi 100 sampai 120-an ya, ada yang di bawah 100 juga, tapi mayoritas 100 up. Nah, di sini cerita yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya yaitu tentang pentingnya tadi kapan waktu yang tepat melakukan penanaman porang, karena waktu yang salah itu akan mengakibatkan kita juga akan mengalami bukan kegagalan sih namanya, tapi hasil yang kurang maksimal seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya kurang maksimal. Kenapa kami bilang hasilnya kurang maksimal? Karena kalau kita salah melakukan proses penanaman, terlalu mepet dengan curah hujan yang sudah tinggi, itu otomatis porang akan mengalami proses dormansi yang lebih cepat ketika nanti memasuki musim kemarau. Salah satu contohnya adalah tanaman porang yang kami tanam di depan pagar ini ya teman-teman. Sini sepanjang sana. Kenapa kami bilang hasilnya kurang maksimal? Sebagai contoh ini teman-teman, ini adalah tanaman porang kami yang kami tanam dari kata super isi 100-an plus minus. Kenapa dia hanya bisa menjadi porang dengan tunas seukuran ini musim kedua? Kan nggak sip ini namanya teman-teman, nggak macem lah ya, nggak macem. Kenapa nggak macem? Ya karena dulu kami tanamnya ini salah waktu. Salah waktunya juga bukan karena ketidaksengajaan ya. Bisa dibilang malah ya karena kesengajaan juga, Bang. Seharusnya tanam sudah selesai di bulan 9-10, tapi ternyata masih ada sisa bibit kata. Ya kami bingung mau ditaruh di mana lagi. Lahan-lahan kami sudah penuh semua. Akhirnya ya sudah, ini di depan pagar kok masih bisa dimanfaatkan. Akhirnya kami tanamlah di depan pagar ini. Niki enten sing gemontang ya Mas? Pindah mawon niki Mas. Niki. Nah, ini karena ditanam di pinggir pagar ya teman-teman. Jadi niki. Niku. Nah, ini satu musim. Masa kata super kok satu musim jadi sak gini, ini masa cuma jadi 2,5 on 3 on, ini ya nggak mutu tuh ya. Ini kenapa? Karena dulu kami tanamnya di bulan Desember teman-teman. Ini juga sekitar 3 on, ini ada bekas busuknya. Niki sekalian Mas. Niki masih aku mentang ama nggih. Jadi ini yang agak ke pinggir kami ambil saja, nanti kami pindah lokasinya biar dipindah di dalam ya teman-teman. Ini yang agak gede dikit lah ya. Ini seberapa ini ya, sekitar ya hampir setengah kilo ini teman-teman ya Mas. Ini nggih pindah sekalian. Niki
niku sak mengidul niku. Tapi ada yang bocil ini sak mene iki opo iki. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita salah melakukan proses penanaman, jadi kadang kan gini ya, teman-teman. Petani, maaf ini misalnya petani pemula gitu, bahkan mungkin nggak cuma pemula, kadang yang seharusnya sudah ditanam di bulan 8, 9, 10, paling mepet bulan 11 lah selesai lah ya. Tapi mungkin kadang yang baru ada rezeki maaf di bulan Desember memaksakan diri untuk menanam, atau bahkan yang ditanam bulan Januari, akhirnya efek yang terjadi seperti ini. Tanaman porang itu hidupnya kalau ditanam di bulan Desember misalnya ya, teman-teman, tanam bulan Desember, otomatis dia tanam Desember itu tumbuh tunasnya kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan kalau porang, teman-teman. Ada yang mungkin 3 minggu sudah tumbuh, tapi jarang lah ya, mayoritas itu rata-rata 1 bulan sampai 1,5 bulan, kadang 2 bulan. Ini lumayan ya, ada yang besar. Ya lumayan lah, ada setengah kilo juga hampir nih. Jadi seperti itu, teman-teman. Porang tumbuhnya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan. Artinya kalau kita tanam di bulan Desember, lah tunas awal berarti kan yang munculnya di bulan Januari, teman-teman. Desember, Januari, akhir Januari, bahkan mungkin awal Februari atau pertengahan Februari baru tumbuh. Nah, kalau porang akhir Januari atau awal Februari atau pertengahan Februari kok baru tumbuh, lah hidupnya tak tinggal berapa bulan saja toh. Wong porang itu hidupnya harusnya membutuhkan waktu 6 sampai 7 bulan, tapi karena dia tumbuh tunasnya di bulan Februari, akhirnya kan dia hidupnya tinggal Februari, Maret, sedangkan April itu sudah memasuki kemarau. Jadi dia cuma hidup sampai tunas ketiga maksimal ya. Kadang ya cuma tunas kedua, ketiga. Nah, itu kan salah satu kegagalan. Kak, ini bantu Kak, Mas Suhar Kak, bawa ini. Jadi artinya di situ kan terjadi kesalahan proses tanam, waktu tanam, sehingga yang seharusnya porang itu bisa tumbuh membesar sampai tunas ke-6 ke-7, minim-minimnya ke-5, akhirnya cuma tumbuh tunas kedua sampai ketiga maksimalnya. Nah, akhirnya target porang yang kita tanam seharusnya bisa tembus tembus berat sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo, syukur bisa lebih, akhirnya cuma tembus seperti contohnya ini, 5 on, 2 on, 2 on setengah, 3 on. Nggak kayak kamu bro ya, harusnya gembrot gede seperti kamu kok malah. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, artinya teman-teman usahakan kalau melakukan proses penanaman tanaman porang itu usahakan di bulan-bulan 10, 11 ya. Ya kalau yang tanam bulan 9 juga tidak apa-apa, atau bahkan yang bulan 8 juga apa-apa, tapi dengan catatan aman kondisinya, artinya lahannya tidak terpapar sinar matahari full, sehingga ketika dia tumbuh gitu tidak terbakar daunnya di tunas-tunas pertama. Nah, itu tips yang kami bagikan. Jadi kalau teman-teman memaksakan untuk tanam di bulan 11, 12, ya 12 lah ya, Desember bahkan bulan Januari, ya siap-siap saja. Di sini kami nggak kok terus menghakimi bahwasanya nanti kalau hasil ditanam di bulan Desember Januari itu tidak bagus, ya belum tentu juga. Kalau mungkin perawatannya bagus, pupuknya bagus, mungkin masih bisa ngejar ketertinggalan, tapi peluangnya lebih kecil. Ya ibaratnya orang lari, yang satunya sudah 1 kali putaran, 1 lap, 2 lap, nah yang ini baru start, ya otomatis kan ya terjadi overlap. Nah, itu yang terjadi, akhirnya pertumbuhan yang lain sudah bisa tembus 1,5 kilo, 2 kilo, yang tanamnya lambat dia akhirnya cuma tembus setengahnya saja, bahkan mungkin seperempatnya saja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Pastikan teman-teman kalau yang memang belum siap tanam, belum siap lahannya, belum siap bibitnya, belum siap sarana prasarana yang lainnya, jangan memaksakan untuk tanam di akhir Desember bahkan Januari, kecuali teman-teman tanamnya dari bibit polybag ya. Polybag itu karena dia sudah disemai dari bulan 8-9 biasanya sudah hidup. Nah, itu artinya dia hidupnya normal dengan durasi waktu yang panjang juga, seperti layaknya yang hidup mulai bulan 9-10. Jadi kalau yang memaksakan tanam katak mau bahkan umbi di bulan-bulan 12-1, itu ya siap-siap nanti hasilnya tidak semaksimal kalau yang tanamnya di bulan-bulan 9, 10, 8 ya. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini bagi-bagi cerita dari kami, keluarga Exmut, pengalaman dari kami yang kami praktekkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ceritanya di video kali ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tambahan wawasan dan bisa menambah ilmu serta pengalaman kita bersama. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.